Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan terus meningkatkan kualitas dengan beragam informasi yang akan meningkatkan kompetensi baik untuk guru maupun dosen dalam abad 21 dan abad mendatang. Video kali ini berisi uraian tentang kompetensi apa yang harus dimiliki oleh para pendidik pada abad kini dan abad mendatang. Mari sama-sama kita mempelajari dan mendapatkan banyak manfaat dalam video ini. Sahabat semua, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, mari kita pahami terlebih dahulu ciri-ciri abad 21. Abad 21 menyuguhkan informasi pengetahuan dalam bentuk digital dan telah menjadi bagian dari big data atau data yang sangat besar sekali dan masif yang dapat kita akses melalui handphone, tablet, laptop, dan perangkat lainnya. Kemudian peserta didik pun dapat belajar dari manapun dan kapanpun dengan pilihan materi yang sangat beragam. Ilmu pengetahuan tidak lagi tersekat dalam batasan ruang atau waktu, sebab kita dapat mengakses dengan mudah dari kapanpun dan dimanapun. Dan materi yang bisa kita akses tentu beragam materi, baik itu semester sekarang ataupun semester depan, baik itu jenjang pendidikan dasar ataupun jenjang pendidikan menengah ataupun tinggi, semua bisa diakses dengan mudah. Selanjutnya, ketika informasi yang kemudian difasilitasi melalui media komputer yang secara otomatis dapat kita akses dan dikomunikasikan di mana saja dan dengan siapapun, maka akan terjadi satu fenomena yang disebut dengan disrupsi, yang tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar dapat dilakukan sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya, pola belajar menjadi lebih informal, keterampilan belajar juga bisa lebih mandiri, dan tentu saja para peserta didik atau pembelajar semakin aktif dan berperan penting di dalam proses pengembangan potensi dirinya. Selanjutnya, cara untuk belajar dan banyak sumber belajar yang dapat diakses sesuai dengan pertumbuhan masif open online course yang secara besar-besaran ditawarkan atau difasilitasi. Sebelum kita mengetahui apa saja kompetensi dari para pendidik abad 21, mari kita sama-sama melihat apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi juga diartikan kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Sementara secara definisi, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dikutip dari Nur Hadi. Kemudian dari Ragan, kompetensi is the knowledge, skill, attitude, or ability that enables the online teacher to effectively perform a function to some standards of success. Kompetensi adalah pengetahuan atau keterampilan, sikap atau kemampuan yang memungkinkan guru secara efektif melakukan fungsi untuk beberapa standar. Dengan demikian, kompetensi dapat dimaknai kumpulan pengetahuan, perilaku, keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kemudian definisi kompetensi mengutip dari Fakhruddin, dinyatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga seseorang dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
Kompetensi juga didefinisikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru atau para pendidik akan menunjukkan kualitas pendidik tersebut yang sebenarnya. Kemudian Selfie dalam Aziz juga menyatakan kompetensi tidak hanya mempengaruhi nilai perilaku, komunikasi, tujuan, dan praktik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan atau pengembangan profesional dan kajian kurikulum dari guru atau pendidik tersebut, atau juga dosen. Berdasarkan uraian dari definisi tersebut, maka dikemaslah kompetensi baik untuk guru ataupun dosen ke dalam 4 kategori, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dan untuk kompetensi pedagogik ini tercermin dalam beberapa indikator. Yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat adalah kemampuan di dalam perencanaan pembelajaran. Yang kelima, kemampuan atau keahlian melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, kemampuan di dalam mengelola evaluasi hasil belajar, dan ketujuh adalah kemampuan dalam mengembangkan peserta didik atau pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Afektif atau yang kemudian dilekatkan kepada kompetensi kepribadian adalah kepribadian individu yang merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang, dan unik. Itulah definisi dari kepribadian, sehingga kompetensi kepribadian baik guru maupun dosen merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Selanjutnya, secara rinci, subkompetensi kepribadian terdiri atas. Yang pertama adalah kepribadian yang mantap dan stabil dengan indikator esensialnya, yaitu bertindak sesuai dengan norma hukum dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan. Yang kedua, kepribadian yang dewasa dengan indikator esensialnya, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, kepribadian yang arif dengan indikator esensialnya, yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa di sekolah, kemudian juga di masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan dengan indikator esensial, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang pantas diteladani siswa. Dan yang kelima, kepribadian yang berwibawa dengan indikator esensialnya, yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani. Selanjutnya, ilmuwan lain menyatakan bahwa kemampuan kepribadian mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan. Yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki guru. Dan ketiga, penampilan sebagai pola panutan. Oleh karena itu, kemampuan personal guru terkait dengan integritas pribadi, baik dari skill guru, pengetahuan yang termanifestasi dalam sikap dan tindakannya.
Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang diuraikan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi kemampuan dan keterampilan, yaitu yang pertama berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Tiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua, atau wali peserta didik. Keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan serta sistem nilai yang berlaku. Yang kelima adalah menetapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Selanjutnya, kompetensi profesional bagi guru ataupun dosen, yaitu merupakan satu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai oleh mereka, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Secara indikator esensialnya, yang pertama yaitu menguasai substansi keilmuan terkait dengan bidang studi dan memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami konsep, struktur, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru dan dosen harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam ataupun meningkatkan pengetahuan dan materi dari bidang studi yang diampunya. Dalam kecakapan abad 21 yang dibutuhkan oleh para pendidik dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kualitas karakter dari para pendidik, yang tentu ini terkait dengan kepribadian. Kemudian kelompok kompetensi, dan yang ketiga adalah kelompok literasi dasar. Nah, untuk bahasan kompetensi, maka bagaimana kemampuan para pendidik, guru, dan dosen khususnya adalah dalam menghadapi tantangan pada abad 21 dan abad mendatang yang semakin kompleks. Untuk itu, kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana berpikir berpikir kritis di dalam memutuskan suatu persoalan atau di dalam memecahkan satu persoalan. Yang kedua adalah kreatif, yaitu menyodorkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang akan mampu menjadi solusi terhadap persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah komunikasi, kemampuan para pendidik mengkomunikasikan tentu akan membantu peserta didik memahami apa yang ingin disampaikan, memahami transfer dari knowledge, kemudian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kemampuan peserta didik ketika terjadi transformasi ataupun transform bagi para peserta didik. Yang keempat adalah kolaborasi. Hidup ini tidak bisa hanya sendiri. Setiap orang adalah makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dengan berkolaborasi akan mampu mengatasi beragam persoalan atau tantangan yang semakin kompleks. Dengan berkolaborasi, kekuatan-kekuatan akan semakin tergabung dan akan mampu menjadi opsi di dalam menghadapi tantangan, dan tentu dengan berkolaborasi akan mampu mencapai tujuan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Dalam kompetensi mengelola pembelajaran, maka para pendidik abad 21 perlu menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kriteria, yaitu pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Kemudian
Indikator yang kedua, bahwa model pembelajaran pada abad 21 diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Selanjutnya, bahwa model pembelajaran abad 21 diarahkan untuk melatih berpikir analitis, bukan berpikir mekanistis. Dan yang keempat, bahwa model pembelajaran abad 21 menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi di dalam menyelesaikan masalah. Mengutip dari blog pendidikan, di mana ketika para pendidik mengelola proses pendidikan dan pengajaran serta pembelajaran, diperlukan strategi untuk pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah presentasi, kemudian yang kedua demonstrasi, yang ketiga drill dan praktik, tutorial, diskusi, yang keenam adalah cooperative learning, yang ketujuh problem-based learning, yang kedelapan dengan strategi pembelajaran melalui games, simulasi, dan discovery. Para sahabat, Bapak dan Ibu guru, serta dosen, demikianlah ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru maupun dosen, khususnya adalah dalam abad 21 dan abad mendatang, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Apa yang diuraikan kemudian di dalam video ini, itulah yang dipahami oleh penyaji, dan adapun kekurangannya, itulah kelemahan dari penyaji. Semoga semakin menambah wawasan dan lebih mendalam pengetahuan tentang kompetensi bagi pendidik abad 21 dan abad mendatang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.